Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Anusari. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview peramalan dengan teknik komposisi serta jurnal terbarunya. Salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan adalah teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan memecah data time series atau data deret berkala. Pemecahan ini yang menjadi dasar dari teknik dekomposisi, yaitu pemecahan data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data time series secara terpisah. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk membantu agar terjadi peningkatan ketepatan peramalan. Selain itu, pemisahan ini juga membantu analis atau peramal dalam memahami perilaku data time series lebih baik. Metode dekomposisi juga dikenal dengan metode deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Artinya, urutan waktu ini memiliki pola gerakan yang dapat diikuti dan diketahui. Pola gerakan dapat bermacam-macam, apakah pola yang dulu naik, lalu pada waktu yang akan datang pola data kembali naik, atau bisa juga sebaliknya. Pola-pola gerakan data bisa saja berulang, berfluktuasi, atau bisa juga tidak teratur. Metode dekomposisi memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai berbagai perubahan atau pola pergerakan data dalam suatu periode atau waktu. Jadi, kemampuan untuk memahami pola pergerakan data membantu analis atau peramal dalam menyiapkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan saat ini, peramal kegiatan ekonomi dan bisnis di masa depan, dan perencanaan di masa yang akan datang. Jika kita berusaha memahami data dengan cara melakukan peramalan dengan model sekaligus, maka akan sangat sulit, sehingga perlu diadakan pemecahan data ke dalam 4 komposisi, yaitu tren atau T, variasi musim atau S, variasi siklis atau C, dan variasi random atau Y, yang kesemuanya disebut komponen data berkala atau time series. Artinya, masing-masing komposisi ini akan dicari satu persatu, lalu setelah itu akan digabung kembali untuk menjadi forecast atau ramalan. Ramalan dengan menggunakan 4 komposisi ini digunakan untuk mendapatkan nilai forecast masa depan. Teknik dekomposisi dilandasi asumsi bahwa data berkala merupakan gabungan dari 4 komponen yang dapat ditulis dari persamaan berikut, yaitu YX sama dengan pola data tambah error, YX tren siklus musim tambah error, YX sama dengan TX, CX, SX tambah IX, di mana YX itu adalah data deret berkala periode X, TX adalah tren periode X, CX fluktuasi siklis periode X, dan SX fluktuasi musim periode X, dan terakhir IX variasi residu atau error periode X. Selanjutnya itu kita masuk ke bahasan tren. Tren atau dapat disebut juga tren sekunder adalah salah satu alat analisis yang mengabarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini merupakan gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada suatu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata yang menuju pada arah naik, maka dapat disebut tren positif. Sebaliknya, jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata yang menuju pada arah turun, maka dapat disebut tren negatif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam untuk menentukan nilai tren, antara lain tren linear, tren parabolik, dan tren eksponensial. Penjabaran mengenai tren adalah sebagai berikut. Yang pertama, tren linear. Tren linear dapat diartikan jika dapat deret waktu yang digambarkan dalam suatu plot mendekati garis lurus. Dalam tren linear ada beberapa metode yang dapat digunakan. Metode pertama yaitu tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Tren dengan metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana karena tidak memerlukan perhitungan-perhitungan dengan formulasi tertentu.
Penggunaan tren ini cukup dengan membuat garis lurus secara bebas pada data observasi yang telah digambarkan dalam suatu diagram. Diagram pencar sesuai dengan letak titik-titik atau variasinya. Namun, kemiringan garis tren menjadi sangat tergantung dari yang membuat garis, sehingga unsur subjektivitas dari pembuat tren menjadi bagian dari kelemahan metode ini. Akibatnya, nilai-nilai tren menjadi tidak akurat. Meskipun jika garis tren dapat digambar secara hati-hati dan memiliki kemungkinan mendekati nilai estimasinya jika dihitung secara matematis. Kedua, yaitu tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average. Tren dengan metode setengah rata-rata adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata data yang ada dengan membagi data menjadi dua bagian. Metode ini lebih baik dari metode tangan bebas karena sudah mulai melakukan perhitungan dengan formula tertentu sehingga unsur subjektivitasnya menjadi berkurang. Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menggunakan metode setengah rata-rata sebagai berikut, di mana pertama, membagi data yang ada dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah yang sama. Kedua, menentukan tahun dasar yang ada pada tengah-tengah kelompok pertama. Ketiga, pada masing-masing kelompok ditentukan nilai X, semi-total, dan semi-average. Keempat, jumlah nilai X pada kelompok 1 harus 0. Kelima, proyeksi atau forecast di tahun yang akan datang tergantung berapa besarnya nilai X. Ketiga, tren dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil menggunakan persamaan garis lurus. Garis yang paling sesuai untuk menggambarkan data berkala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis trennya terkecil atau minimum. Keempat, yaitu tren momen. Tren momen merupakan salah satu metode tren linear dengan menggunakan metode matematis atau penentuan tahun dasar dilakukan pada awal periode. Kelima, mengubah persamaan tren. Peramalan dengan menggunakan metode tren linear telah dijelaskan dan dicontohkan sebelumnya. Kelima, mengubah persamaan tren. Peramalan dengan menggunakan metode tren linear telah dijelaskan sebelumnya. Ada beberapa metode yang telah digunakan dalam tren linear, antara lain dengan metode tangan bebas, setengah rata-rata, kuadrat terkecil, dan momen. Namun, pemaparan metode ini diberikan dengan contoh data tahunan dan tahun dasar atau origin tertentu. Namun, pada dasarnya persamaan tren linear ini dapat diubah tahun dan originnya dalam bentuk persamaan tren menjadi tren rata-rata, tren bulanan, kuartal, atau semester, dan dapat pula dengan menggeser originnya. Berikut perubahan bentuk persamaan tren sebagai berikut. Yang pertama, menggeser origin atau tahun dasar. Menggeser origin artinya persamaan tren diubah dengan mengubah tahun dasarnya. Mengubahnya dengan cara mengubah titik permulaan untuk menghitung nilai tren. Kedua, tren rata-rata. Persamaan tren tahunan dapat diubah menjadi persamaan tren rata-rata, baik menjadi tren rata-rata bulanan, kuartal, atau semester. Untuk persamaan tren rata-rata bulanan, maka nilai A dan beta dibagi masing-masing 12, sedangkan kuartal masing-masing dibagi 4 dan semester dibagi 2. Ketiga, tren bulanan, triwulan, kuartal, dan semester. Tren bulanan, kuartal, dan semester adalah tren antar bulanan, kuartal, dan semester. Jadi, jika bulanan berarti tren dari bulan yang satu ke bulan yang lain, misalnya dari bulan Juni ke bulan Juli. Jika kuartal berarti dari kuartal 1 ke kuartal 2 atau dari kuartal 2 ke kuartal 3. Sama halnya dengan semester, artinya dari semester 1 ke semester 2. Berbeda dengan tren rata-rata yang membagi nilai A dan beta jika bulanan dibagi 12, kuartal dibagi 4, dan semester dibagi 2. Maka pada tren bulanan, kuartal, dan semester, nilai A dan nilai B dibagi dengan nilai yang berbeda. Tren bulanan nilai A dibagi 12 dan nilai B dibagi 144 dari hasil 122. Tren kuartal A dibagi 4 dan nilai B dibagi 16 hasil dari 42, dan tren semester nilai A dibagi 2 dan nilai B dibagi 4 hasil dari 22.
Keenam yaitu tren non-linear. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas penggunaan tren linear. Namun, tren linear terdapat pula metode non-linear. Tren non-linear adalah tren dengan variabel dengan pangkat atau bukan pangkat satu. Ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu tren parabolik dan tren eksponensial dengan penjabaran sebagai berikut. Tren parabolik dikenal dengan sebutan tren kuadrat adalah tren dengan variabel x berpangkat paling tinggi 2 sehingga menghasilkan garis tren melengkung. Sedangkan tren eksponensial adalah tren nonlinear yang biasa disebut dengan tren logaritma karena nilai persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma. Jadi nilai A dan B diganti menjadi log A dan log B untuk dilihat perubahan relatifnya. Selanjutnya yaitu komponen kedua yaitu variasi musim. Variasi musim S merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam satu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Misalnya, permintaan baju sekolah ketika tahun ajaran baru, meningkatnya permintaan tiket ketika musim liburan. Untuk mengetahui adanya pola variasi musim suatu data berkala, maka komponen lain seperti tren, variasi siklis, dan variasi random harus dihilangkan. Pola variasi musim akan dinyatakan dalam indeks yang disebut indeks musim. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam variasi musim, antara lain metode rata-rata total, metode rata-rata sederhana, metode presentasi terhadap tren, dan penjabaran metode variasi terhadap musim. gerak. Pertama, metode rata-rata total. Cara untuk melakukan perhitungan metode rata-rata total adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah nilai masing-masing semester, kuartal, atau bulan. Kedua, menghitung nilai rata-rata dari jumlah nilai. Ketiga, menghitung nilai indeks. Kedua, metode rata-rata sederhana. Cara untuk melakukan perhitungan metode rata-rata sederhana adalah sebagai berikut. Pertama, menghitung rata-rata setiap kuartal. Kedua, menghitung presentasi total terhadap rata-rata. Ketiga, menghitung nilai indeks. Ketiga, metode presentasi terhadap tren. Cara untuk melakukan perhitungan metode presentasi terhadap tren adalah 1. Menghitung tren penjualan. 2. Menghitung presentasi penjualan real terhadap tren penjualan. 3. Menghitung rata-rata nilai median. 4. Menghitung total rata-rata nilai setiap kuartal. Terakhir, menghitung nilai indeks. Selanjutnya itu metode presentasi terhadap rata-rata bergerak. Cara untuk melakukan perhitungan metode presentasi terhadap rata-rata bergerak adalah 1. Menghitung jumlah gerak selama 1 tahun atau JB 1TH dan meletakkan pada pertengahan data. 2. Menghitung jumlah bergerak selama 2 tahun atau JB 2TH dan meletakkan pada pertengahan data. 3. Menghitung rata-rata bergerak atau RRB dengan membagi JB 2TH dengan 8 triwulan. Keempat, menghitung presentasi penjualan real terhadap RRB atau PPRRB. Kelima, menghitung median dari nilai PPRRB. Keenam, menghitung rata-rata median. Dan terakhir, menghitung nilai indeks. Komponen selanjutnya yaitu variasi siklis. Variasi siklis adalah pola perubahan suatu hal fluktuasi naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks. Adapun langkah untuk menghitung variasi siklis dengan cara 1. Menghitung data asli atau Y. 2. Menghitung nilai tren atau T. 3. Menghitung nilai musim atau S. Keempat, menghitung nilai normal yaitu TCI sama dengan Y per S. Kelima, menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren yaitu CI sama dengan TCI per T. Keenam, menghitung indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data CI. Komponen terakhir yaitu variasi random. Variasi random adalah variasi berupa gerakan tidak beratur yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah-langkah untuk menghitung variasi random yaitu melakukan tabel dengan cara 1.
Menghitung indeks siklis atau CI. 2. Menentukan jumlah tertimbang nilai siklis atau C. Ketiga, menghitung nilai variasi random atau SAI. Jurnal terbaru. Jurnal yang akan saya tampilkan yaitu jurnal dari website jurnal UINSU SCAD, di mana UINSU sendiri adalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Jurnal dengan judul Metode Peramalan Volume Pengunjung Taman Rekreasi The Law Garden menggunakan metode dekomposisi trend moment yang ditulis oleh Hendra Apcipta, terbit tahun 2020 Januari sampai Juni dengan ISSN 2528-5718. Dalam jurnalnya terlampir kajian teori di mana ada peramalan atau forecasting, metode dekomposisi, pola trend moment, dan terakhir indeks musiman. Lalu metode penelitian dan serta hasil dan pembahasan, di mana data volume pengunjung rekreasi dinyatakan dalam bentuk tabel, plot data, dan tabel data kuartal. Peramalan menggunakan metode dekomposisi pertama, yaitu menghitung besarnya nilai tren, lalu menghitung indeks musiman, dan terakhir kesimpulannya. Untuk hasil lebih jelasnya akan saya lampirkan link drive untuk mengakses jurnal tersebut. Baik, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.